Di video kali ini kita akan membahas secara tuntas bagaimana cara membuat pempek kapal selam dari pertama pengolahan sampai pempeknya diangkat. Tonton terus videonya sampai habis untuk mengetahui cara lengkap proses-proses pembuatannya. Oke, kita mulai dari bahan bakunya. Ini dia bahan bakunya, yaitu daging giling. Yaitu kali ini kita menggunakan daging giling ikan gabus. Cukup banyak ya, 4,5 kilo ini ikan gabus yang kita olah. Nah, sebelum pencampuran bahan baku, kita remat-remat dulu ikannya supaya dia tidak ada yang menggumpal lagi. Barulah kita persiapan untuk pencampuran air dan juga garam yang sudah dilarutkan ke dalam air. Makanya itu airnya agak keruh ya, karena mengandung garam. Oke. Setelah pencampuran, kita aduk kembali sampai airnya menyusut ya. Nah, terus saja kita campur seperti itu sampai airnya menyusut. Kita masukkan saja airnya. Jumlah airnya ini hanya separuh bagian dulu yang kita masukkan. Nanti kita akan aduk terus sampai seluruh bagian airnya habis, dan kita olah lagi sampai adonannya tercampur rata dan airnya menyusut. Nah, standarnya adalah ketika airnya sudah menyusut dan ikannya kembali kental, itulah saat yang tepat untuk mencampurkan adonan atau bahan-bahan yang lainnya. Nah, inilah keadaannya saat semua airnya sudah tercampur rata. Maka sekarang waktunya kita untuk mencampurkan tepung sagunya. Kami menggunakan tepung sagu merek Tani yang kami udah timbang kiloan ini. Cukup sederhana caranya, hanya mengaduknya sampai rata saja, sampai semua adonan tadi terlumuri sagu atau tergabung dengan sagunya. Aduk saja terus. Oke, bagi bunda-bunda yang ingin tahu sebenarnya bagaimana sih proses pembuatan pempek, bunda-bunda bisa ya chat kita di kolom komentar atau DM kita secara langsung. Kita akan coba bahas dan bantu cari solusinya. Nah, bagi yang pengen tahu juga secara detailnya, kalian juga bisa mengikuti kursus online kami. Nah, sebentar lagi pencampurannya udah selesai. Kita tunggu sampai proses pencampurannya benar-benar selesai ya. Oke, bunda-bunda jangan khawatir ya. Kalau pembuatan pempek itu yang penting jangan ragu. Yang penting kita coba aja terus, insya Allah tidak akan gagal lagi. Pastikan saja adonannya atau teksturnya sudah tepat sebelum kita mencampurkan dengan bahan baku lainnya. Oke, kita aduk aja terus. Nah, inilah keadaannya atau teksturnya saat semua sagunya sudah tercampur rata. Tidak lupa juga sebelum pencetakan kita wajib untuk menimbang adonan, karena supaya membuat standar adonannya itu menjadi rata, jadi tidak ada yang lebih besar ataupun lebih kecil. Ini sangat penting ya. Kita timbang satu-satu, baru nanti kita cetak. Nah, ini adonannya itu basah. Jadi jangan berpikir kalau adonan pempek itu sudah nggak lengket lagi di tangan. Tidak, adonannya basah. Yang membuat dia tidak lengket di tangan itu adalah tangan kita yang terlumuri dengan sagu. Baiklah, setelah itu sudah ditimbang, kita siapkan juga isiannya, yaitu telur. Kita pakai telur utuh, tapi kita buang sedikit putih telurnya agar nanti tidak terlalu penuh dan tidak terlalu susah untuk mencetaknya. Oke, kita mulai dengan melumuri tangan kita dengan sagu, semuanya seperti ini. Terus kita gilingkan sedikit, nah seperti itu ya, supaya permukaannya mulus. Lalu kita mulai untuk melubanginya, untuk membuat tempat si telurnya nanti ditaruh. Kita besarkan sedikit lubangnya, supaya nanti muat ya telurnya. Kalau tidak, nanti telurnya tidak muat. Oke, kita tinggal cemplungkan saja seperti itu. Sep. Sudah masuk ya, itu sudah masuk. Lalu kita cubit-cubit.
bagian atasnya untuk mengelem atau menutupnya supaya nanti telurnya tidak keluar lagi. Kita lakukan aja seperti itu. Nanti kita beri contoh lagi nih. Nah, buat bunda-bunda yang punya ide atau misalnya punya pertanyaan yang akan bisa kami jadikan konten kami selanjutnya, bisa sekali ya bunda hanya cukup memberikan komentar di kolom komentar, wah saya mau dibahas tentang ini dong. Nah, nanti kita akan bahas atau kita jawab pertanyaannya dengan konten kita berikutnya. Nah, kita lihat lagi caranya. Dicubit aja bagian atasnya, pastikan semuanya tertutup rapat supaya tidak ada yang tumpah ataupun bocor. Oke, baik. Nah, ini sudah kita cemplungkan dan ini keadaannya kalau dia sudah setengah matang. Dan jangan lupa untuk sedikit digeser-geser, takutnya ada yang masih menempel di wajan. Baik, kita tunggu sejenak sampai dia benar-benar matang, sampai dia benar-benar mengapung dan mengembang sempurna. Nah, boleh dilihat inilah keadaannya saat dia benar-benar sudah matang. Dia mengapung seutuhnya dan dia juga agak sedikit mengembang. Untuk kapas selam agak sedikit lama ya proses masaknya, takutnya telurnya masih setengah matang. Nah, ini dilihat, tinggal sekarang kita angkat dan kita tiriskan. Oke bunda, inilah cara dan proses pembuatan kapas selam. Jangan lupa subscribe channel kami dan terus tonton video kami. Jika ada pertanyaan boleh chat aja di kolom komentar, nanti kita akan coba untuk bahas di video kita selanjutnya. Oke, terima kasih. Dan bunda-bunda juga yang mau ikut kursus pempek boleh cek di kolom deskripsi ya.